Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dimana kami membahas tentang pelaksanaan pembelajaran PKN. Semestinya saya sebagai moderator harus memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan yang ada di kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Dayang Miranda Kirunisa. Rekan saya pertama Fredikus Satria, yang kedua Rizky Adlianto. Di sini saya akan membahas tentang pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran PKN. Rekan saya Fredikus Satria akan membahas tentang cara pelaksanaan pembelajaran PKN, dan rekan yang kedua saya akan membahas tentang komponen yang harus ada pada RPP, dan dia juga membahas tentang cara menyusun rencana pembelajaran pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya sebagai penyaji utama akan membahas tentang pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran PKN. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa perencanaan pembelajaran dan desain pembelajaran itu merupakan hal yang berbeda, karena mereka berdua merupakan rencana pembelajaran, desain pembelajaran. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang erat sebagai program pembelajaran, ternyata pelaksanaan pembelajaran ini disusun untuk kebutuhan guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Demikian juga rencana pembelajaran merupakan kegiatan menerjemah kurikulum sekolah dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Perencanaan program pembelajaran dapat berupa perencanaan kegiatan sehari-hari, kegiatan mingguan, bahkan kegiatan rencana tahunan sesuai dengan tujuan kurikulum yang ingin dicapai. Sebagai seorang profesional, merencanakan sesuatu harus bertanggung jawab, karena tahap ini tidak boleh ditinggalkan, karena tahap ini merupakan tahap utama bagi mereka untuk mendapatkan tujuan belajar. Rencana pembelajaran sebagaimana disebutkan, agar tercapai perbaikan pembelajaran harus memenuhi tingkatan-tingkatan yang perlu mereka rincikan atau perlu mereka rencanakan. Upaya meningkatkan efektivitas proses pembelajaran harus mencapai tahap yang baik. Merencanakan proses pembelajaran harus mutlak dan harus dipersiapkan sedemikian rupa oleh setiap guru. Rencana pembelajaran juga disusun untuk kebutuhan guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Bisa juga menggunakan RPP atau silabus. Menurut Richard Al-Ares, rencana pembelajaran sehari-hari biasanya menguraikan isi yang akan diajarkan, teknik motivasi yang akan digunakan, materi yang dibutuhkan, langkah-langkah dan kegiatan khusus, dan prosedur penilaian. Dengan menggunakan rencana ini, kita bisa mencapai tujuan utama dalam mengajar. Perencanaan yang bagus melibatkan mengalokasikan penggunaan waktu, memilih isi dan metode pengajaran yang tepat, menciptakan minat siswa, dan membangun lingkungan pembelajaran yang produktif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 20 yang dijelaskan bahwa perencanaan pembelajaran adalah menyusun rencana
pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Selanjutnya diungkapkan dalam Permendikbud RI nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pada lampiran bab 3, yaitu perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus, dan rancangan pembelajaran ini mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pembelajaran dan menyiapkan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, pendidikan, dan skenario pelajaran, dan terakhir, khususnya untuk pengertian RPP, menurut Permendikbud RI nomor 81 tahun 2013, implementasi kurikulum dalam lampiran keempat disebutkan, yaitu rencana pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Dengan adanya RPP atau silabus ini, kita sebagai guru bisa menjelaskan secara detail dan rinci apa tujuan utama kita untuk mengajar mereka, dan kita bisa mengajarkan mereka dengan mudah. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya persilahkan untuk rekan saya, yaitu Fredikus Satria, menjelaskan tentang cara pelaksanaan pembelajaran PKN. Baik, untuk Fredikus Satria, saya persilahkan. Ini saya akan menjelaskan materi cara pelaksanaan pembelajaran PKN. Di sini cara pelaksanaan pembelajaran PKN menurut Wina Sanjaya adalah komponen-komponen tersebut adalah bersifat tujuan, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media, dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut di atas jika dilaksanakan baik dan sistematis, maka proses pembelajaran menjadi terarah dan fokus pada target yang dituju, serta diharapkan meningkatkan motivasi pendidik maupun peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yaitu kesiapan dalam pembelajaran. Jadi kita sebagai seorang guru harus mempunyai kesiapan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu berdoa apabila jam pertama, absensi, kebersihan kelas, menyanyikan salah satu lagu wajib, salah satu peserta didik memimpin mendoakan temannya yang tidak hadir karena sakit dan lain-lain. Yang kedua yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang dicapai. Yang keempat, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Selanjutnya, kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini, yang pertama, peserta didik mengamati, menggali informasi tentang fakta, konsep, dan membuat catatan dari berbagai sumber buku. Yang kedua, peserta didik mendalami dengan diskusi, memecahkan masalah, mempresentasikan, dan memberikan tanggapan. Yang ketiga, guru memberikan informasi yang telah dilakukan peserta didik pada kegiatan dan baik terkait dengan penguasaan kompetensi, konsep, karakter. Yang keempat, guru melakukan penilaian proses. Selanjutnya, kegiatan penutup. Yang pertama, peserta didik dengan dibimbing dan fasilitasi guru membuat kesimpulan dan refleksi. Kedua, peserta didik
mencatat tugas-tugas kegiatan yang diberikan guru dengan rencana pembelajaran untuk penemuan berikutnya. Yang ketiga, salah satu peserta didik memimpin doa dan mengakhiri kegiatan. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Aldianto. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Komponen yang harus ada pada RPP tematik terpadu. 1. Identitas RPP. Identitas RPP di sini merupakan data yang menyajikan informasi tentang nama sekolah, tema, subtema, kelas, semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Yang kedua, kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran. 3. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait dengan muatan atau mata pelajaran. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dicapai siswa dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan kompetensi inti. 4. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memuat penguasaan kompetensi yang bersifat operasional yang ditegakkan atau dicapai dalam RPP. 5. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 6. Metode pembelajaran. Media pembelajaran adalah seperangkat cara, jalan, dan teknik yang dipakai oleh guru atau pendidik dalam proses belajar mengajar agar siswa mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam kurikulum, silabus, dan mata pelajaran. 7. Alat dan sumber. Pembelajaran media pembelajaran merupakan alat bantuan proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. 8. Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan memuat pendahuluan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 9. Alokasi waktu. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk tercapaian suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan beberapa hal seperti berikut. 1. Minggu efektif per semester. 2. Alokasi waktu mata pelajaran per minggu. 3. Jumlah kompetensi per semester. Yang ke-10, penilaian. Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Kemendikbud nomor 66 tahun 2013. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang ke-11, pengesahan. Bagian terakhir ini adalah kolom pengesahan. Bagaimana pengesahan menyajikan tanda-tanda dari pihak yang bertanggung jawab terhadap penyusunan RPP, yaitu guru, pemimpin secara administratif yang mengetahui sekaligus sebagai penanggung jawab, dan supervisor atau kinerja guru dimaksud yaitu kepala sekolah. Penyusunan RPP kurikulum 2013 yang direvisi pada tahun 2014, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan demi terwujudnya kompetensi yang ingin dicapai. Berikut rinciannya. Mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter atau PPK di dalam pembelajaran karakter yang diperkuat, yaitu religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Mengintegrasikan literasi, yaitu 1. Literasi dini atau early literasi, B. Literasi dasar, basic literacy,
C. Literasi perpustakaan, library literasi. D. Literasi media, media literasi. E. Literasi teknologi, basic literasi. F. Literasi visual atau visual literasi. Mengintegrasikan keterampilan abad 21 atau porsi, yaitu 1. Kreatif, 2. Critical thinking, 3. Komunikatif, 4. Kolaboratif. Mengintegrasikan Heidegger order thinking skill yang merupakan kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metacognitif, dan berpikir kreatif. Siswa mampu untuk memprediksi, menyelesaikan, dan memperkirakan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.